Jumat yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Walau terlambat sejam, saya pikir tidak ada masalah ya, karena kalau S3 itu relatif bisa disesuaikan semua hal, termasuk waktu pembelajaran. Ada beberapa kendala yang membuat kita harus memulai di jam 10 bukan di jam 9. Karena itu saya ingin langsung untuk melanjutkan materi kita yang terdahulu. eh Setelah kita diskusi tentang problematika ontologi, sekarang kita diskusi mengenai problematika epistemologi. Kalau yang ontologi kemarin, saya pikir kita sudah kelar ya. Eh, kita sudah sampai pada pemahaman yang sama. Ontologi hakikat, ada hakikatnya merupakan sesuatu yang bisa dilihat secara fisik, ya. Ada hakikatnya eh, tidak bisa sentuh, tidak bisa diraba. Nah, sekarang kalau problematika epistemologi, lebih banyak kita diskusi tentang sumber dan kebenaran pengetahuan. Nah, pemahaman ini bisa membawa teman-teman kepada sebuah sikap yang sangat bijaksana bahwa ternyata kebenaran itu sungguh sangat relatif, tergantung cara pandang kita, tergantung kriteria kebenaran yang kita pakai, tergantung sumber. Nah, itu. Nah, problema ini kita bahas di epistemologi. Epistemologi itu sumber dan kebenaran pengetahuan. Kapan pengetahuan bisa disebut sah secara ilmiah? Contoh misalnya, apakah insting, intuisi, itu ilmiah? Misalnya, lah. Kalau sebelumnya, perdebatan sebelumnya ya, semua yang namanya eh, pengetahuan ilmiah itu harus ditempuh melalui sebuah prosedur yang disebut metode ilmiah. Tapi proses-proses instingtif, ya, cara intuisi memberi penjelasan itu dianggap tidak ilmiah. Tapi nanti dalam new science, ya, pada sains modern, pasca modern, post-truth misalnya, itu sudah mulai diakui bahwa ternyata insting, intuisi, termasuk iman, ya, iman itu adalah eh, proses-proses yang bisa dipakai dalam menjelaskan sebuah kebenaran. Nah, pertanyaan pokok epistemologis misalnya, apa yang disebut sebagai pengetahuan? Bagaimana pengetahuan diperoleh? Nah, itu. Apa yang membedakan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan biasa? Kalau eh, zaman klasik, semua penjelasan yang bersumber dari orang awam dan itu adalah dilakukan dalam mengungkapkan pengalaman-pengalaman rutinnya termasuk kehidupan sehari-harinya, itu dianggap bukan ilmiah, tapi nanti terakhir ini sudah mulai diklasifikasi penjelasan orang awam itu sebagai sesuatu yang ilmiah. Itu masuk ada istilah epistemologi etnometodologi, ya. Ada etnometodologi, orang awam itu dianggap juga sebagai ilmuwan, ya, etnometodologi. Ya, seluruh pengungkapan pengalaman sehari-hari, nah, ketika itu diinterpretasi dan interpretasinya mengikuti sistem logis, itu juga dianggap ilmiah.
Makanya nanti kalau teman-teman nanti menggunakan pendekatan etnometodologi, pendekatan kualitatif secara umum, katakanlah seperti itu, kita nanti menggunakan teknik-teknik interpretasi, tapi interpretasinya itu interpretasi yang bersifat berganda. Dalam hermeneutika itu makna itu bisa diproduksi eh, dari dua sumber. Sumber pertama dari informan secara langsung, itu bisa Anda ungkapkan apa adanya, ya. Nah, nanti ada anak dua kan pemikiran-pemikiran peneliti. Itu namanya pemaknaan secara berganda. Jadi ada makna yang tumbuh dari masyarakat sendiri dan itu kita ungkapkan sebagaimana adanya tanpa intervensi pemikiran peneliti. Kadang-kadang disebut sebagai perspektif emik. Nah, bagaimana itu nanti dijelaskan secara ilmiah? Nah, peneliti sebagai komunitas ilmiah yang memiliki memaknai ulang. Nah, itu disebut perspektif etik, ya, perspektif etik. Jadi ada dua perspektif toh, emik dan etik. Emik itu perspektif dari masyarakat secara langsung, etik perspektifnya peneliti. Jadi dua-duanya kita gunakan sehingga sebuah fenomena itu dijelaskan secara baik. Jadi perlu ada perdebatan lagi bahwa kalau emik tidak ilmiah, hanya etik yang ilmiah. Ya, nah itu ada yang melihatnya bahwa objektivitas, objektivitas itu adalah perwujudan dari etik karena peneliti menggunakan standar-standar ilmiah, kriteria-kriteria kebenaran, makanya disebut sahih. Ada yang mengedepankan pada subjektivitas peneliti. Itu sama itu ya, sama. Tidak boleh ada dikotomi. Jadi kalau Eka Saudur melihat nanti ontologi sebuah masalah kesehatan dilihat dalam konstruksi plural misalnya, dalam konstruksi beraneka ragam bukan sebuah realitas yang bersifat tunggal, ya tentu saja mengakui adanya subjektivitas peneliti secara epistemologi ya. Tentu saja perspektif emik kita tonjolkan. Nah, berbeda kalau misalnya objektivitas yang kita mau hadirkan sebagai satu eh, sebagai hal yang utama, ya tentu saja pendekatan-pendekatan kuantitatif itu lebih dominan. Itu. Jadi di situ anunya isu utamanya objektivitas dan subjektivitas. Eh, kaidah kaidah subjektivitas yang disubordinasi oleh komunitas ilmiah di zaman klasik hingga zaman modern dalam perkembangan ilmu postmodern new science hari ini, subjektivitas itu sudah mengalami kesetaraan. Jadi tidak boleh lagi ada cara berpikir yang melihat subjektivitas sebagai nomor dua. Objektivitas nomor satu. Itu cara berpikir klasik. Ya, gara-gara begitu dulu makanya Durkheim, Comte menggunakan pendekatan-pendekatan sains alam dalam menjelaskan manusia dalam hubungannya sesama manusia. Manusia dengan lingkungan yang disebut positivisme sosial. Ya, padahal hukum-hukumnya berbeda. Kesadaran substantif ini muncul setelah kita lihat bahwa ternyata tidak ada hal yang objektif betul dan tidak ada hal juga yang terlalu subjektif.
Ya, di balik subjektivitas itu ada bahasa-bahasa objektif, di balik bahasa objektivitas yang kita klaim sebagai kebenaran murni, di situ ada eh, penetrasi berbagai kepentingan. Bisa kepentingannya bersifat politik, ekonomi, sosial maupun kultural. Itu. Jadi yang paling penting nanti di sini adalah kita akan lihat uh, apakah kita tetap secara kriteria berada dalam satu poros yang bersifat koheren. Benar jika sistemnya logik. Apa itu sistem berpikirnya logik? Nah, mulai ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi sama. Ya, itu namanya sistem logik. Ya, sistem logik. Ya, benar jika logik. Apa itu koherensi? Benar jika benar jika ada faktanya. Kata, itu juga bisa. Benar jika ada faktanya. Kebenaran apa namanya itu? Erna, Erna Indamutia Kristianti Gemenio. Kebenaran apa namanya? Kriteria kebenaran apa namanya? Ketika sesuatu disebut benar jika ada faktanya. Kalau tadi benar jika sistem berpikirnya logik disebut kebenaran koherensi. Logik itu ya logik, tidak saling tumpang tindih, tidak saling meniadakan, tidak saling kontradiktif, tidak berkonflik antar unsur-unsurnya. Nah itu koheren. Nah itu jadi Anda subjektivitas peneliti juga adalah sah secara ilmiah sepanjang koheren. Satu. Sepanjang ada fakta dalam pengertian apa? Apakah faktanya mewujud atau faktanya imaterial? Yang jelas ada fakta. Ada fenomena. Ya, fenomena itu kan ada dua kalau menurut Immanuel Kant kan. Ya, ada fenomenanya yang menggejala, ada juga disebut di dalamnya nomena. Nomena itu adalah makna. Jadi jelas tuh, ada fakta, di balik fakta ada makna. Yang mana Anda mau explore? Faktanya Anda mau explore atau maknanya yang Anda mau explore? Jadi kebenaran korespondensi bisa juga saya katakan benar jika ada makna. Benar jika ada fakta. Karena antara fakta dan makna tidak bisa kita dikotomikan. Kalaupun dikotomikan dalam hal metode ilmiah. Karena ada metode ilmiah yang khusus hanya ingin mengisolasi fakta. Ada metode ilmiah yang khusus ingin mengisolasi makna. Yang khusus ingin mengisolasi atau mengeksplor makna, disitulah subjektivitas peneliti. Ada peneliti yang ingin mengekspos, mengeksplanasi sekedar fakta. Nah, disitulah objektivitas ilmiah. Jadi debatnya sama. Objektivitas dan subjektivitas itu tidak perlu dipertentangkan. Bahkan yang utuh kalau keduanya dihadirkan dalam satu pembedahan fenomena. Jadi kalau kita nanti punya fenomena kesehatan yang mau dikaji, bagus kalau dua-duanya Anda pakai sebagai perlengkapan intelektual, sebagai perkakas ilmiah dalam membengkel itu, dalam membedah. Nah itu, ya. Nah. Kemudian isu utama yang kedua, rasionalisme versus empirisme. Yang mana lagi nih rasionalisme versus empirisme? Ya, rasionalisme itu rasio akal. Bahwa sumber pengetahuan berasal dari akal manusia. Akal berpikir, ide, menggagas. Jadi tidak ada kebenaran yang tidak dimulai dari proses akal. Itu rasio itu. Ini nabinya ini siapa nih? Kartesian, Descartes.
Descartes itu dalam eh, apa apa ini dalilnya yang paling terkenal itu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi being ya, being, keberadaan, wujud, kenyataan, realitas, pengalaman, apapun namanya, ya, semuanya itu ada karena lahir dari proses berpikir. Berpikir adalah hakikat, berpikir adalah inti. Jadi tidak ada sesuatu yang lahir tanpa melalui proses berpikir. Saya berpikir maka saya ada. Nah, kalau dikontraskan itu, saya tidak berpikir, maka saya tidak ada. Antitesisnya. Kalau begitu, dalam formasi penyimpulan seperti ini, maka berpikir adalah hal yang bersifat inti, substantif. Itu rasio. Tapi didebat lagi bahwa mungkin terbalik. Pikiran justru hanyalah kompartemen kedua yang hanya dipekerjakan untuk menganalisis kenyataan. Intinya sebenarnya adalah kenyataan. Bukan pikiran. Pikiran itu hanya ikut pada apa yang nyata. Dari yang nyata lah ini pikiran baru bekerja. Nah itu disebut empirisme. Ya, empirisme. Empiri. Empiri. Pengalaman. Pengalaman itu dilihat. Mewujud. Ya, ada bentuknya. Nah itu disebut empirisme. Empirisme. Ada faktanya. Nah ini makanya ada yang mengatakan semua yang tidak ada faktanya bukan kebenaran. Tuh, bila rasionalisme salah, Anda salah. Mengapa? Karena eh yang dipikirkan oleh rasio kan bisa saja spekulatif. Spekulasi susah terukur. Ya memang karena masabnya rasionalisme ada juga kaidahnya. Masabnya empirisme ada juga, jangan memaksakan masabnya empirisme. Kenapa memang ada istilah memaksakan? Karena dominasi ilmu-ilmu alam dalam menjelaskan makrokosmos pada zaman klasik itu sungguh mengalami era yang disebut Golden Age, era kejayaan. Karena era kejayaan, semua yang tidak masuk dalam kultur berpikirnya dianggap sebagai keliru. Nah itu, jadi ada memang peranan dari peranan dari kesejarahan pemikiran. Memang dari sisi kesejarahan pemikiran, pemikiran-pemikiran yang bersifat rasionalisme, subjektivisme itu memang cenderung mendapatkan tempat yang sedikit dipinggirkan. Karena itu tadi, karena adanya kemenangan berpikir Kopernikus itu ya. Jadi makanya ada istilah revolusi Kopernikus yang pernah kemarin kita diskusikan. Revolusi Kopernikus itu sebuah titik balik pemikiran yang berubah secara radikal ya, dari cara berpikir geosentris berubah menjadi cara berpikir heliosentris. Sebelumnya semua orang percaya bahwa pusat tata surya ada pada bumi, geosentris namanya. Tapi setelah ditemukan mikroskop dilihat ya dari jauh itu tidak, justru bumi ini berputar mengelilingi matahari. Matahari lah yang menjadi pusat tata surya, berbalik semua itu. Nah itu namanya era revolusi Kopernikus. Ya, karena Kopernikus yang mencoba ini dari geosentris menjadi heliosentris. Jadi kalau nanti juga kita mau berpikir begitu, berpikir titik balik, mengalami titik balik, ya itu
berarti kita menganut tradisi Kopernikan, ya. Nah itu. Jadi empiri gara-gara itulah sehingga empirisme dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Dan tidak ada rahasia. Ya, empirisme dibantah oleh rasionalitas sejauh mana katanya akal bisa menjangkau alam semesta. Sama dengan empirisme karena mengandalkan eksperimen, mengandalkan mata, sejauh mana mata bisa memandang. Jadi ada batas-batas keilmuan kita, ada batas-batas sumber kebenaran yang membuat ego kita tidak boleh ditonjolkan. Ego kita harus diredam. Ya, ada batas-batas keilmuan yang membuka ruang-ruang diskursus, yang membuka proses-proses diskusi, yang membuka uh, model-model komunikasi dalam bentuk sharing knowledge, ya. Kita saling berbagi demi sebuah pemahaman yang bersifat utuh, holistik. Ya, ada kebijaksanaan kita untuk memanggil, ya, menginterpolasi disiplin-disiplin ilmu lain dalam rangka menyempurnakan cara kita di dalam memberi penjelasan, dalam rangka menyempurnakan cara kita di dalam memberi solusi. Nah, sehingga disitulah esensinya kehidupan atau komunitas ilmu keilmuan yang melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang bersifat terpadu, ya itu. Jadi tidak boleh begitu, ya. Nah, egoisme harus dihilangkan. Nah, isu utama yang ketiga, induktif deduktif. Sebelum ke sini, ya, tidak apa. Induktif deduktif ini adalah pola penalaran, ya. Bagaimana proses aliran berpikir kita. Kita mau berpikir dari hal-hal yang kecil, lalu kemudian dari yang kecil-kecil ini kita gabung-gabungkan, snowball terus sampai dia besar. Ya, itu namanya kecil ke besar. Atau kita mau mulai dari yang bersifat fakta, ya, lalu kemudian kita cari pola-pola empirisnya, lahir hal-hal yang bersifat abstraksi, ya, teori. Jadi fakta ke teori, ya, kecil ke yang besar, yang konkret ke abstrak. Itu adalah induktif. Jadi induktif, bagaimana saya mau memberi sebuah penjelasan yang bersifat umum tentang penyakit TB pada masyarakat kumuh, ya saya harus memulainya dengan mencari penderita TB, ya, satu orang penderita TB yang berada di masyarakat kumuh, saya cari terus-menerus pada kriteria yang sama, akhirnya saya bisa memberi sebuah penjelasan umum bahwa, ya, umumnya kekumuhan pemukiman itu memberi faktor risiko terhadap munculnya penyakit TB. Ya? Berangkat dari hal-hal yang sifatnya kecil, sedikit, konkret. Itu induktif itu. Jadi kita tidak dituntun oleh teori. Kita tidak dituntun oleh asumsi. Enggak. Jadi kita hanya punya
permasalahan riset dari masalah itu langsung kita coba lihat faktanya di lapangan. Misalnya contoh lain lagi, ini ada gelas di depan saya. Bagaimana saya bisa katakan gelas ini kuat? Tentu tidak bisa saya tiba-tiba memberi penyimpulan ke. Saya harus ambil satu gelas, tes kekuatannya. Lemparkan. Oh, tidak pecah. Ambil lagi, lemparkan, tidak pecah. Ambil lagi, lemparkan, tidak pecah. Kesimpulannya apa? Gelas itu adalah gelas yang kuat. Ya, jadi ada hal-hal yang jadi logikanya adalah kita berpikir induktif dari hal yang kecil ke yang besar, dari yang konkret ke abstrak. Mengapa disebut konkret ke abstrak? Karena awalnya kita bersentuhan dengan eh, hal-hal yang sifatnya nyata, lalu nanti akhirnya outputnya adalah berupa penjelasan konsep, ya, berupa penjelasan konsep. Itu proses membangun, mengkonstruksi teori, fakta, fakta, kumpulan dari fakta, beberapa fakta yang punya kemiripan sifat kita sebut atau beri dia konsep. Berarti konseptualisasi adalah proses penamaan fakta-fakta yang memiliki sifat yang sama. Jadi fakta konsep. Konsep kita hubungkan antara konsep yang lain. Jadi konsep satu dan konsep yang lain kita hubungkan. Menjadi apa itu? Ada dua konsep yang kita mau kaitkan. Disebut dia proposisi. Kayak hubungan antar konsep adalah proposisi. Hubungan antar proposisi satu, proposisi dua kita gabungkan disebut teori. Jadi teori itu abstraksi level tinggi. Beranjak dari mana? Dari fakta. Bagaimana cara berpikir seperti itu? Itulah cara berpikir induktif. Teori lahir dari pengamatan fakta yang sifatnya konkret, skala ruangnya sangat kecil, ya toh? Itu lalu kemudian kita konseptualisasi. Setelah kita konseptualisasi, kita bangun proposisinya. Setelah kita bangun proposisinya, kita lahirkan teori. Itu konstruksi teori. Jadi orang berteori tidak boleh sembarang berteori. Teori itu ada kerangkanya. Itu alur berpikirnya itu. Ya, itu. Jadi itu induktif itu. Jadi kalau ini proses berpikir seperti ini sama sekali kita pakai ketika kita berhadapan dengan fenomena yang bersifat baru dan dalam kebaruannya kita belum punya sketsa, ya, kita belum punya asumsi, kita belum punya gambaran, kita belum punya pemikiran awal tentang itu. Makanya model induktif ini sering digunakan dalam build a theory. Ya, membangun sebuah teori. Itu. Jadi kalau novelty, ciri khasnya novelty adalah teori baru, maka dalam proses disertasi Anda nanti untuk melahirkan novelty, paling pasti Anda menggunakan cara berpikir atau logika berpikir ataukah sistem logik yang bersifat induktif. Ya, nah itu dari yang kecil. Nah, bagaimana deduktif? Nah, dibalik. Balik saja kalau deduktif. Bagaimana cara membaliknya? Teori dulu, teorinya dulu. Ya toh? Itu namanya. Tunggu dulu nah, penting ini saya ada teleponku dulu.
Hmm. Eh, saya di mana tadi itu sampai di mana tadi itu saya ngomong. Eh, Deduktif. ada Oh, yang kopi deduktif. deduktif ya, deduktif. Deduktif tadi Deduktif. itu penjelasannya di mana ya? Eh, Pengertian deduktif kebalikan apa tadi dari itu terakhir itu? induktif. Dan deduktif. Ah, itu juga kalau tunggu saya matikan saya dulu deh. Minum dulu, minum dulu. Ya, kita kembali fokus. Saya ulangi ya, deduktif itu kan versus ya, versus itu kalau induktif tadi larinya kita pada fakta ke teori, mari kita balik. Deduktif itu kita balik mulai dari teori. Jadi teman-teman itu nanti ada fenomenanya, dibuatkan kajian literatur, oh ada literaturnya ini. Ada teorinya, Anda kumpulkan berbagai teori, penjelasan-penjelasan ilmiah toh, ya kan? Wah, Anda gunakan banyak penjelasan ilmiah dalam menjelaskan masalah Anda. Sehingga dari bimbingan teori, kita mulai memunculkan asumsi-asumsi. Kita mulai memunculkan dugaan-dugaan yang disebut hipotesis. Nah itu. Jadi rahimnya hipotesis itu adalah teori. Jadi kalau ada hipotesis yang salah, berarti teori yang Anda gunakan salah. Itu saja. Seluruh hipotetikal kita, seluruh pernyataan-pernyataan hipotesis kita selamanya mendekati kebenaran karena dia lahir dari kebenaran yang disebut teori. Itu. Jadi ada teori menuntun kita melahirkan hipotesis. Hipotesis diuji dengan fakta, dikonfirmasi dengan fakta. Apakah faktanya terbukti? Apakah hipotesisnya terbukti atau tidak? Tergantung fakta. Itulah disebut verifikasi. Karena hanya sekedar memverifikasi teori, bukan membangun teori. Jadi bedanya tadi, induktif build a theory, kalau deduktif verification of theory. Nah, jadi kalau saya tanya nanti apa perbedaan membangun teori dan memverifikasi teori, gunakan penjelasan berdasarkan sistem logik. Nah itu ya. Jadi tidak ada itu. Jadi kita hanya akan mencari fakta-fakta yang disebutkan dalam hipotesis. Selain dari hipotesis tidak bisa. Karena itu kita cerita populasi, kita cerita sampling, kita bicara sampel size, kita bicara cara menarik sampel. Karena kalau itu semua tidak berkesesuaian, berarti konfirmasi, verifikasi faktanya pasti keliru. Deduktif. Yang mana paling benar? Apakah induktif atau deduktif? Sama-sama benar. Tergantung apa tujuan riset Anda. Kalau tujuan riset Anda ingin membangun sebuah konsep atau sebuah teori mengenai sesuatu yang bersifat baru, ya induktif. Kalau tujuan riset Anda sekadar ingin mencari keterkaitan, konsep-konsep keterkaitan variabel,
Ya deduktif. Iya tak? Karena keterkaitan itu kan sebuah bahasa hipotetikal yang harus dibuktikan. Nah, bagaimana kita mencapai adanya pernyataan hipotetis? Ya kita kan harus eh, beranjak dari literatur review, beranjak dari kajian pustaka. Pustaka apa yang kita pakai tergantung rumusan masalah kita. Begitu. Apa rumusan masalahmu? Nah, itu yang menuntun Anda, membimbing Anda memilih teori. Seluruh teori memagari kita di dalam mencari fakta. Pagar itu yang kita sebut sebagai hipotesis. Nah, berikutnya. Saya mau agak cepat ya. Hari Jumat. Validitas dan reliabilitas pengetahuan. Dia disebut benar kalau dia valid. Reliable. Valid, reliable. Bahasa validitas reliable itu banyak-banyak digunakan pada model-model kuantitatif. Banyak-banyak digunakan pada mazhab positivisme. Nah itu. Tetapi sesungguhnya validitas dan reliabilitas pada mazhab antipositivisme, pada apa model metodologi kualitatif sebenarnya dikenal juga. Ya, kita menyebutnya misalnya istilah kredibilitas. Kredibilitas itu artinya kita hanya mengambil informasi dari orang-orang yang memang mengalami dunia sosialnya. Ketika Anda ingin mengkaji bagaimana apalagi namanya ini kejadian malaria pada masyarakat pegunungan Papua misalnya, sehingga dia disebut sebagai kejadian yang bersifat endemik, ya penderita-penderita yang ada di pegunungan, di sana Anda ke sana. Jangan pernah dia ke pegunungan. Ya, karena kita tidak bersifat a posteriori, bukan, tapi kita a priori langsung kita ke sana. Ya, mencari tahu itu, kredibilitas, mengalami dunia sosial. Anda mau mencari tahu fenomena stunting pada keluarga miskin, ya cari keluarga miskin yang anaknya stunting. Kita tidak perlu membandingkan nanti mengkomparasi ada ke stunting juga yang tidak ada. Kecuali kalau tujuannya mau mengkomparasi ya boleh ambil dua-duanya. Tapi tergantung dari tujuannya, nah itu. Ada juga yang namanya kalau reliabilitas itu apakah terpercaya kita punya itu ya. Kadang-kadang kita undang para pakar di dalam memberi pengayaan, memberi pandangan-pandangan ilmiah terhadap hasil-hasil yang dianggap sebagai bersumber dari subjektivitas peneliti. Nah, untuk mengimbangi bagaimana subjektivitas peneliti itu tidak terlalu bisa mempengaruhi keilmiahan, ya kadang-kadang kita undang pakar-pakar lain untuk memberi pandangan. Nah ya, nah itu namanya jadi hasil-hasil kualitatif kita dimintakan perspektif dari berbagai orang yang ahli. Nah itu, apakah memang sudah berkesesuaian? Apakah ada hal-hal yang perlu diberi penguatan? Adakah hal baru yang perlu di-manage sehingga yang baru itu bisa berpotensi sebagai novelty, yaitu, atau adakah hal yang sifatnya kontradiktif dan dari kontradiktifnya sesungguhnya semakin memperkuat bahwa yang benar adalah yang benar, salah adalah salah. Nah, itu kita cari nanti perbandingan ya. Nah, itu.
Nah, dari isu utama ini apa ini? Ada contoh tuh. Ada contoh. Apakah penelitian statistik lebih benar dari pengalaman masyarakat lokal? Jadi statistik itu representasi dari pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu kalau dari isu utama ini nih objektivitas, empirisme, deduktif. Ya, ya, validitas. Nah, itu. Kalau pengalaman masyarakat lokal, namanya pengalaman masyarakat lokal, pengalaman dunia yang dialami. Yang dialami berarti subjektivisme, yang dialami makna interpretasi lain dari ide, lain dari akal sehat, lain dari akal, rasionalisme. Kadang pengalaman itu kontekstual, sifatnya bersifat lokalitas, dia itu adalah induktif. Ya, nah itu. Nah itu. Lalu reliable. Nah, termasuk validitas. Cuma di situ ada kredibilitas, ada pakar Delbek, metode Delphi. Ya, nanti Anda cari tahu itu. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tidak boleh lagi dilihat visualisasi penelitian dengan statistik yang canggih adalah benar, narasi, cerita apa adanya yang terlalu panjang membosankan. Boleh jadi di balik cerita itu banyak ya, banyak pengetahuan yang mencerahkan di balik penampilan statistik yang canggih, tidak ada apa-apa yang perlu kita peroleh. Ya, Benjamin Disraeli pernah bilang, Perdana Menteri New York di zamannya, ada 3 kebohongan itu, jenis kebohongan. Yang pertama bohong, yang kedua bohong besar, nah yang ketiga adalah statistik. Itu. Jadi statistik dianggap bohong paling besar. Saking jengkelnya itu ketika statistik dipolitisasi, maksudnya begitu. Bagaimana statistik dengan kaidahnya, ya dengan prosedur-prosedurnya itu ternyata gampang diintervensi oleh kekuasaan. Sehingga manipulasi data sering terjadi. Ya, nah, itu seperti misalnya angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlalu tinggi 6, sekian, tetapi ada fakta yang menjelaskan perbedaan secara kontradiktif. Apa faktanya? Kenapa bisa pertumbuhan ekonomi tinggi secara statistik sementara banyak orang menganggur? Banyak industri manufaktur yang bangkrut. Nah, itu daya beli masyarakat lemah. Secara makro, kelompok masyarakat menengah ya jatuh menjadi kelompok menengah bawah, hampir miskin. Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi bagus? Jadi muncullah konsep degrowth gara-gara itu. Degrowth, jangan lagi pakai pertumbuhan, kita pakai pemerataan. Untuk apa terlalu tinggi kalau ternyata masih banyak daerah-daerah yang tidak dialiri oleh listrik. Masih banyak wilayah-wilayah pesisir tidak ada dokternya, tidak ada perawatnya, tidak ada bidannya, tidak ada tenaga promosi kesehatannya. Ya, nah itu. Nah, jadi jangan cerita terlalu tinggi tentang indikator-indikator pembangunan, tapi ada uh, banyak hal yang menyangkut tentang kebutuhan hidup yang layak belum terpenuhi dengan uh, standar kemanusiaan yang baik. Ya, nah itu. Nah, saya lanjut ya. Nah ini. Nah, dalam public health, ilmu kesehatan banyak menggunakan epidemiologi. Betul, betul ya. Betul. Banyak menggunakan ini epidemiologi ini. Anak tadi tuh. Kenapa berubah ini? Berubah tampilannya layar saya.
Ah, statistik, survei, ya, dan studi populasi. Jarang-jarang di kesehatan menggunakan kualitatif nih. Kalau ada yang menggunakan kualitatif itu dianggap itu marginal. Ini sekarang eranya kebangkitan metodologi mutakhir. Mutakhir itu metodologi tunggal sudah bukan zamannya. Kita sudah mulai harus membaca realitas secara kompleks, ya, berlapis-lapis, susah diurai, yang mana penyebab, yang mana akibat. Karena itu metodologi tunggal sudah tidak cocok. Yang harus dilakukan adalah metodologi kombinasi. Jadi harus dipelajari sekarang itu teman-teman mahasiswa bagaimana model-model mix method itu di dalam dipakai nanti sebagai metodologi riset. Ya, tentu saja secara ontologi Anda harus menggambarkan fenomenanya sebagai fenomena yang kompleks. Ya, sebagai fenomena yang eh, memberi ketidakpastian di situ ya, susah diprediksi, apalagi diprediksi dengan presisi yang tinggi. Itu sebagai fenomena yang bersifat ambigu. Masing-masing orang bisa menginterpretasi berdasarkan cara pandangnya. Itu kalau saya katakan ambigu, berarti realitasnya bersifat plural. Plural itu banyak jamak, tidak tunggal. Kalau tunggal itu bisa dipandang secara sama dimanapun, ras apapun, ya, saat kondisi apapun. Itu generalisasi. Ya, itu. Tapi kalau saya katakan plural, relatif. Jadi ada relatif, ada stabil. Kalau fenomenanya stabil, ya sudah cocok lah Anda epidemiologi, statistik. Ya, sudah cocok. Tapi kalau fenomenanya ambigu, plural, relatif, tidak bisa. Anda harus menempuhnya dengan cara-cara yang bersifat model metodologi kualitatif. Nah, problemanya pengetahuan kuantitatif, perhatikan ini, angka atau grafik, sering dianggap lebih valid, tetapi bisa mengabaikan konteks sosial dan budaya. Itu, ya kan? Jadi betul memang Anda bisa mengatakan bahwa TB lebih tinggi pada pemukiman kumuh dibandingkan dengan yang tidak kumuh secara grafikal, ya, secara statistik, ya, secara diagramikal, tetapi Anda tidak bisa menjelaskan ada apa dengan pemukiman kumuh itu. Itu namanya konteks sosial budaya. Itu namanya pengalaman yang menjadi basis sosial masyarakat dalam berinteraksi, dan boleh jadi proses interaksi itu yang melahirkan TB, melahirkan penyakit. Jadi bukan cuma penyakitnya yang mau dipotret, tapi mengapa penyakit itu ada. Nah, itu kita cerita landscape interaksi. Apa landscape interaksi? Sosial budaya. Bagaimana mengeksplor landscape itu? Tidak bisa statistik. Karena dia bersifat pengalaman. Harus bersifat pemaknaan. Dunia yang dialami berbeda dengan dunia yang dijelaskan. Dunia yang dialami harus mengungkap makna, dunia yang dijelaskan mengungkap faktanya secara statistik. Jadi itu beda itu. Makanya beda penjelasan dengan eksplorasi.
Eksplanasi menjelaskan itu jelaskan yang kau lihat, ya. Eksplorasi memaknai perstehen, memaknai itu alami dunia secara bersama-sama, baru makna bisa kita ungkap. Itu pendekatan apa? Induktif. Pendekatan apa? Pendekatan kualitatif. Pendekatan apa? Kekuatannya apa? Apa alat-alatnya? Rasio. Ide. Nah itu. Misalnya tadi ini, data TB tidak menjelaskan akar sosial. Oh, ada fenomena kemiskinan, ada stigma, ada kondisi kerja. TB tinggi karena stigma juga tinggi. Kenapa TB tinggi? Banyak penderita tidak mau mengungkapkan dirinya, mengakui dirinya sebagai orang yang memiliki penyakit TB karena ada stigma. Stigmanya apa? TB kutukan. Orang menyembunyikan penyakitnya, karena dia sembunyikan terjadi penularan diam-diam. Ada silent epidemic. Ada epidemi yang menyebar secara diam-diam karena ada penderita yang tidak kontrol, yang tidak dikendalikan, yang tidak diatasi, tidak diputus mata rantai. Ini stigma. Enggak. Apakah dengan penjelasan statistik sudah bisa? Tidak bisa. Anda akan nanti mengatasinya kalau Anda bergerak pada akar sosial. Disinilah lahir teori apa istilahnya, determinant social of health, social determinant of health, ya, determinan sosial kesehatan. Ada akar sosial yang menyebabkan munculnya masalah kesehatan. Akar sosial itu bisa berupa psikis, bisa berupa budaya, bisa berupa ekonomi, bisa berupa politik seperti kebijakan, ya. Nah itu, macam-macam, semua yang namanya sosial. Nah konteks-konteksnya ini yang kita mau temukan nanti sebagai sebuah determinan, ya itu. Bukan lagi dilihat bahwa dia tidak ke layanan kesehatan. Betul dia tidak layanan kesehatan, tapi mengapa? Jadi mau menjawab aspek mengapa. Bukan hanya menjawab pertanyaan apa. Ya kalau katakan apa ya sudah terjawab oleh statistik. Apa penyebabnya sudah ditetapkan ini penyebabnya. Tapi menjawab mengapa bisa dijawab? Tidak bisa, harus dengan kualitatif. Implikasinya kalau begini modelnya toh, ini kan kalau dia begini modelnya, coba diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya kita sudah hebat memberi penjelasan angka, akan jauh lebih bagus kalau Anda juga bisa memberi narasi tentang akar sosial. Berarti kalau begitu, kesehatan masyarakat perlu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Makanya tadi saya katakan tidak cukup jika saat ini potret realitas kesehatan atau fenomena kesehatan masyarakat hanya mau dilihat secara metodologi tunggal. Kita harus gunakan ini dua-dua. Kuanti dan kuali. Harus ada kesadaran bahwa pengetahuan itu bersifat kontekstual. Bukan mutlak
objektif. Kalau zaman klasik, ya mutlak, kebenaran mutlak, objektif. Ya, itulah makanya hal-hal yang bersifat kontekstual yang tidak bisa digeneralisasi selalu dipinggirkan. Baru kita mulai sadar justru yang kontekstual itulah sepertinya bersifat apa ini? Kalau dia driving force, ya, driving force, kekuatan pengendali, iya kan? Ya. Jadi kalau yang kontekstual adalah driving force, ya itulah yang kita jadikan sebagai uh, apa ini, entry point, pintu masuk untuk rancang bangun atau desain program-program intervensi. Ya, angka-angka statistik cukup membuka mata kita bahwa ada persoalan yang besar. Tapi bagaimana persoalan itu diatasi? Kita gunakan konteks. Kalau begitu, kuantitatif menjelaskan magnitude, besaran masalah, kualitatif menjelaskan desain intervensi. Oke? Pak Anji? Pak. Jadi untuk apa sebuah riset kalau hanya sekadar menjelaskan? Riset yang unggul itu adalah riset yang bersifat transformatif. Riset yang merekomendasikan arah perubahan. Riset yang mendorong peradaban. Yang namanya mendorong peradaban, gara-gara riset kita bisa melangkah menjadi lebih baik. Nah, ini bukan riset menergading, teori untuk teori, konsep untuk konsep. Untuk apa itu namanya riset menergading? Ilmuwan hanya berada di ruang-ruang eksklusif. Ilmuwan hanya tinggal di Menara Gading kampus. Nah, tidak ada moral di situ. Bagaimana moral akademik diejawantahkan? Nah, aksi untuk peradaban yang lebih baik. Itu moral. Jadi konteks aksi yang menafasi, yang menghidupi riset kita. Hasil-hasil risetnya nanti mahasiswa itu hanyalah sebuah kerangka. Tapi ada jiwa yang menghidupi. Apa itu? Rekomendasi aksi. Itulah kontekstual. Jadi saya ulangi, kuantitatif menjelaskan magnitude, kualitatif mendorong ataukah memantik, apa tadi bahasa saya, memantik. Ada yang mau mengulangi bahasa saya tadi itu? Intervensi, entry point. Karena intervensi yang baik adalah intervensi yang diterima secara sosial. Intervensi yang baik adalah intervensi yang bersifat partisipatif, kontekstual. Karena itu dalam kebijakan desentralisasi kesehatan itu kan sudah mulai, itu kan sudah menegaskan bagaimana setiap daerah itu punya kekuatan lokal dan dari kekuatan lokalnya itu menjadi kemasan unggul dalam merancang bangun program, sehingga program tidak lagi bersifat terpusat. Program tidak lagi bersifat tunggal dalam dunia kesehatan. Program tidak lagi bersifat top down, tapi program itu bottom up karena mengakui kontekstualitas,
Program itu bervariasi karena setiap wilayah berbeda-beda populasinya, berbeda-beda ada kekhasan di situ. Program itu mengakui adanya lokalitas. Nah, itu. Gitu ya, paham? Lu ada jika ini Prof. orang. Baik, Prof. Ada, Paham, Prof. Oh, ada Prof. jika. Paham? Paham. Mungkin Paham, Prof. belum breakfast tadi. Nah, kita mengerti sajalah. Ya, tidak ada jawaban. Saya lanjut saja. Tetapi saya tetap menganggap ada orang. Karena kalau saya anggap tidak ada orang, nanti saya kelainan jiwa juga di sini. Ya. Pokoknya ada, Prof. Standby. Kita Paham, masuk Prof. ke, karena pertemuan kedua ini saya sudah harus selesai di problematika. Kita masuk ke problematika aksiologis. Kalau tadi saya tetap kaitkan koherensinya ya. Ontologis itu adalah hakikat, kenyataan. Epistemologi adalah sumber dan metode kebenaran pengetahuan. Aksiologi ini nilai dalam ilmu. Nilai itu ada aja di manusia. Makanya pertanyaannya apakah ilmu bersifat netral nilai? Netral nilai. Apakah ilmu netral? Tidak netral. Pre-value. Not pre-value. Tidak netral itu kalau ilmu diintervensi. Diintervensi misalnya oleh kekuasaan. Ada kekuasaannya WHO, ya, sehingga ya sedikit sedikit mengkonstruksi pengetahuan tentang kesehatan yang diarahkan berdasarkan kepentingan organisasi itu. Itu namanya tidak bebas nilai. Lalu kemudian kita mengakuinya sebagai hal yang objektif. Nah, pada saat itulah kita berada dalam praktek hegemoni. Seolah-olah menganggapnya wajar, tapi sesungguhnya tidak wajar. Contoh misalnya, contoh konkret itu WHO juga di sana itu banyak pejabatnya itu disponsori oleh industri farmasi. Ya, itu. Jadi boleh jadi kebenaran-kebenaran tentang penyakit yang dideklar oleh WHO boleh jadi itu adalah pesanan sponsor. Pernah saya sampaikan di sini pelanggaran etis terbesar di kesehatan di abad ini siapa itu Dr. Edward Wakefield yang mengaitkan autisme dengan vaksin. Ya, ada vaksinasi MMR campak. Dia itu ungkap itu hasil penelitiannya dan dipublikasikan di jurnal The Lancet. The Lancet itu jurnal kedokteran yang sangat terkenal. Kalau dia yang mempublikasi sesuatu itu bisa menjadi panduan ilmiah bagi seluruh masyarakat. Ya, dia kaitkan bahwa vaksin MMR itu berhubungan dengan autisme pada anak. Ini ada dokter spesialis di sini. Siapa? Dokter Kartini, spesialis anak. Pernah kita dengar itu, Dokter Kartini? Pernah dengar itu? Sehingga di Inggris sana itu tidak ada orang tua yang mau lagi vaksinasi campak. Apa yang terjadi? Insiden prevalensi campak tinggi sekali. Karena tidak ada lagi orang mau vaksin. Takut gara-gara kesimpulannya itu Wakefield itu.
Dr. Edward Wakefield. Nanti British Medical Journal melakukan investigasi akademik, investigasi ilmiah. Oh, ternyata Wakefield ini sampelnya hanya 12 orang. Tidak cukup alasan untuk mengambil kesimpulan. Oh, ternyata Wakefield ini disponsori oleh politikus yang anti vaksin. Ya, jadi itu artinya ada nilai bahaya bagi kemanusiaan, senjata bagi peradaban. Jadi ilmu itu bermata dua kalau begitu toh bisa dipakai untuk mencerahkan, bisa dipakai untuk membunuh. Ya dah, menghidupi kalau dia di kebaikan, membunuh kalau seperti tadi nih Wakefield. Coba bayangkan, banyak anak akhirnya kena campak. Meninggal karena campak. Gara-gara MMR itu tidak lagi di gara-gara ini, Edward Wakefield ini. Itu tahun 98 kalau saya tidak salah. Itu nanti dilihatlah kembali. Itu adalah bacaan. Itu hanya tersimpan dalam memori terdalam saya yang kadang saya panggil kalau saya bicara secara akademik berkaitan dengan nilai, ya itu banyak sekali contoh-contoh itu ya, banyak sekali contoh-contoh pelanggaran etis yang dilakukan oleh ilmuwan yang berbahaya bagi kemanusiaan, banyak sekali contohnya. Ya, itu berarti ilmu tidak bisa kita jamin 100% bebas nilai. Anda pun juga seperti ini yang ada di layar saya ini. Herman Tan di Limbo misalnya. Pada saat mau meneliti dengan mengambil posisi epistemologi positivistik misalnya yang bebas nilai. Pada saat Anda menentukan saja judul, menentukan topik, di situ sudah ada nilai Anda terlibat. Itu baru menentukan. Belum pada saat lagi mau wawancarai. Oh, saya hanya mau wawancarai yang dekat-dekat dari rumah. Wah, saya hanya mau wawancarai yang cantik-cantik. Karena kalau saya lihat ini modelnya Herman ini. Suka toy kapan ini. Ini. Yang cantik-cantik. Nah, itu saya sama aja Pak Herman. Saya juga suka. Itu. Itu tidak ada. Sama dengan Eka, Kristianti suka yang gagah-gagah. Tidak boleh tidak ada kesetaraan gender. Kalau analoginya yang cantik-cantik saja, tidak yang gagah-gagah, itu artinya saya timpang secara gender. Ya toh? Nah, itu tidak boleh lagi. Iya kan? Nah, itu tidak ada yang bebas nilai. Ya, nilai yang paling esensial kalau dalam pandangan etis itu ya adalah apakah dia meletakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, ya, kemudian kesetaraan, kemudian apalagi kebahagiaan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai nilai universal. Gitu. Jadi ada nilai universal yang tidak lekang oleh perubahan zaman. Mulai dari zaman Prasokrates hingga zaman Gen Z hari ini, nilai itu adalah nilai yang bersifat universal, nilai yang sangat agung. Penghargaan terhadap harkat martabat manusia, keadilan kemanusiaan, kebahagiaan itu semua kitab suci agama juga itu meletakkan sebagai nilai agung. Tapi apa yang berbeda? Cara di dalam mengimplementasikan nilai itu dalam praktik kehidupan. Itu yang berbeda. Kaum milenial sekarang sudah digitalisasi. Kalau dulu Kristianti misalnya, pada saat ada pasien, kalau ada pasien yang WA misalnya, Dokter Kristianti tolong cepat saya mau ke rumah sakit ini dulu. Anda marah-marah kan? Tapi sekarang tidak boleh Anda marah-marah ketika di WA. Karena era digitalisasi.
Tapi sesungguhnya Anda di WA itu bukan berarti Anda tidak dihargai harkat dan martabatnya sebagai seorang dokter, tetapi eranya memang sudah seperti itu. Tapi Kristianti sebagai manusia tetap memiliki nilai tertinggi di hadapan pasien. Sama dengan saya sering dihubungi di WA kadang-kadang. Pak, masuk ki Pak jam 10. Setelah saya bilang, iya, tidak ada nih jawaban. Sudah apa-apa, tidak apa-apa. Kita tidak boleh tersinggung. Sudah eranya mungkin yang bersangkutan terlalu sibuk sehingga dia tidak bisa menuntaskan interaksi secara memadai. Iya toh? Nah, itu tidak boleh. Itulah era yang tetapi bagi setiap orang ya sesama manusia itu adalah penghargaan yang tinggi. Jadi cara kita melihat nilai itu ya, itu. Apakah etika moral harus masuk dalam pertimbangan ilmiah? Ya, karena kalau tadi saya katakan tadi itu, Edward Wakefield itu, seandainya tidak ada pertimbangan etis dan pertimbangan moral, hancurlah kita ini. Jadi saya boleh mengatakan bahwa yang ilmiah adalah sayap untuk terbang. Ya, yang ilmiah itu bisa memberi penyimpulan-penyimpulan tentang banyak hal. Anda boleh bebas sebebas-bebasnya untuk terbang. Tapi ada etika, ada moral yang memberi kemana Anda harus terbang. Jadi tidak terbangnya kemana-mana. Jadi saya bisa katakan sains memang memberi kebebasan akademik, memang adalah sayapnya akademik untuk terbang, tapi etika adalah kompas moral. Jadi kemana siapa lagi nih? Boleh saja nanti Wahyuni menemukan apa saja di dunia ilmu pengetahuan, tapi apakah itu dimanfaatkan dengan cara yang benar? Disitulah ada kompas moral. Wahyuni ini di dinas kesehatan iya. Boleh Anda nanti menemukan berbagai program intervensi, tapi apakah intervensi itu akan dikorupsi? Kompas moral. Nah ini, kalau kau nanti mau korupsi panggil-panggil karena kasih itu sedikit. Nah, jangan sendiri supaya bisa merasa itu kita banyak-banyak masuk ke dalam neraka jahanam. Ya itu intermezzonya. Maksudnya begitu, ya itu. Jadi tidak boleh ilmu pengetahuan dibiarkan itu otonom. Karena ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Bukan ilmu untuk ilmu, bukan teori untuk teori. Teori untuk Hernawati, Andi Hiswana ini apalagi Andi Hiswana? Profesinya? Dokter umum, Prof. Tabe. Andi Hiswana ini. Supaya sekali-kali juga saya dokter. Jangan Herman terus itu karena Herman ini sendiri lagi-lagi di sini bahaya. Kalau dia yang terus diberi contoh. Nanti Andi Suwana apa profesinya dia? Apa anda kedengaran? Saya dokter umum di klinik, Prof. Tabe. Di klinik mana? Ya, dokter umum lah. Di klinik utama Karya Medika. Ya. Jadi Anda boleh misalnya Andi Suwana ini sebagai dokter. Ya, boleh Anda mengeksplor profesinya sebebas-bebasnya. Tapi mesti ada kontrol moral di situ. Ya, bahwa saya mengobati harus dengan hati. Saya mengobati untuk kebaikan. Ya, karena kalau bukan untuk kebaikan, dokter bisa meresepkan narkoba tuh. Resep dokter apa itu resepnya itu yang obat anjing gila itu yang dipakai banyak pemuda itu untuk play itu. Itu dokter yang tidak bisa, yang tidak memiliki kompas moral. Dia gunakan profesinya untuk sebuah keburukan karena pemakaian narkoba memang dibenarkan dalam terapi kedokteran. Tapi kalau narkoba digunakan dalam rangka
lain. Itu. Nah, di mana batas antara terapi dengan play? Di mana batasnya? Moral. Di moral tetap di Ernawati sudah kemarin minggu lalu Ernawati dikasih anu di Sudah, Prof. ya sudah. Andi Patima sudah juga. Nah, nanti sudah. Nah, jadi tidak ada istilah netralitas. Boleh dia mengklaim netral, ya itulah kuantitatif. Mengapa dia disebut netral? Karena dia sudah menyerahkan seluruh prosesnya pada statistik. Pada mesin yang disebut statistik. Jadi face in, face out. Apa yang masuk itu yang keluar. Kalau kau kasih masuk tai, keluar tongi tai. Kau kasih masuk gelas, keluar tongi gelas. Tidak ada itu istilah bahwa statistik baca semua SPSS. Biar tidak sesuai dengan kriterianya, keluar juga ada outputnya itu. Karena netral dia. Bahasa mesin, bahasa tanpa jiwa. Itu sudah benar netral. Tapi dalam interpretasinya tidak bisa netral. Karena kita tidak hanya sekedar menyajikan hasil riset. Sebuah output riset selalu ada ruang yang disebut discuss. Discuss itu pembahasan. Ya, pembahasan di situ melibatkan nilai-nilai peneliti. Apa tadi saya katakan? Perspektif etik. Dalam membahas, peneliti punya decision, punya keputusan memilih perspektif apa yang dipakai di dalam membahas temuan. Berbeda kalau statistik belaka. Kalau statistik belaka memang dia netral. Tapi dalam pembahasan, nah itu harus. Pertanyaannya apa yang menuntun kita mengambil sebuah penyimpulan? Temuan atau pembahasan? Saya mau tanya. Pembahasan. Berarti kesimpulannya tetap juga tidak bebas nilai. Sehingga absurd yang selalu mengatakan kuantitatif adalah netral secara nilai. Absurd itu. Karena penyimpulan kuantitatif juga melewati sebuah diskus. Ada diskusi-diskusi yang melibatkan berbagai perspektif. Dan itu di decision-nya ada pada peneliti. Pada saat Anda mengambil decision, pada saat itulah melibatkan nilai. Ya mana kopiku di sini? Ya tahu deh. Nah, peran etika dalam riset. Oh, besar peranannya ini. Kalau tidak ini bisa saya meneliti untuk menghancurkan, untuk melakukan teknologi alutsista digunakan sebagai alat genosida selama 2 tahun di jalur Gaza. Nah itu karena etika tidak. Ya, nah, sudah seluruh dunia sudah bersuara. Israel genosida, tetapi tidak, tetap saja dia bombastis itu anak-anak, perempuan, rumah sakit, hancur lebur semua. Tidak ada demi apa? Demi ambisi, hasrat itu. Nah ini ambisi, hasrat melewati itu yang namanya itu etis, moral. Itu melewati kan nafsu itu ya, ada itu. Apalagi dia sudah tidak lagi dituntun oleh nalar. Jadi hasrat yang tidak dikendalikan oleh nalar berbahaya. Itu bisa menjadi kejahatan kemanusiaan. Ya, mestinya hasrat yang menggebu-gebu itu dikendalikan oleh nalar. Itulah apa kalau nalar memfasilitasi hasrat yang menggebu-gebu sesuai keinginan hasrat, aduh parah betul itu. Ya, kita mencari argumentasi pembenaran. Karena ada namanya itu hipotesis kecocokan, apalagi namanya konsonansi kognitif. Konsonansi kognitif itu kognisi kita cenderung mencari pembenaran terhadap tindakan hasrat
agar hasrat disetujui oleh nalar. Itu bisa berbahaya, itu mencari pembenaran. Ya, semestinya hasrat dikendalikan oleh nalar. Kalau dia tidak dikendalikan oleh nalar, bahaya, tragedi kemanusiaan. Banyak itu sebenarnya contoh-contoh sederhana hasrat yang tidak dikendalikan oleh nalar. Saya dalam praktik kesehatan. Contohnya perilaku apa ini misalnya yang berlebih-lebihan ini konsumen ya, konsumerisme di dunia konsumerisme misalnya banyak perempuan itu hanya membeli tanda, bukan lagi membeli barang, membeli tanda, tanda apa yang dia beli, misalnya langsing, iya toh, rame-rame membeli kosmetik pelangsing, pemutih, autoplastik, itu hasrat mau tampil sebagai yang indah, sebagai yang jadi definisi sehat dikomodifikasi oleh dunia industri sebagai sehat dengan berbagai konsumsi-konsumsi barang, konsumsi-konsumsi produk industri. Nah itu kita hasratnya begitu ya. Harus ada nalar ratu dulu. Memang sudah tua nih orang. Toh? Kalau sudah tua nih ya itu keriput alamiah, tidak usahlah keriput lagi dikencangkan. Karena kalau dikencangkan itu keriput itu kan melawan sunnatullah. Ada juga efeknya. Ini salah satu contoh bagaimana hasrat ingin muda terus dikendalikan oleh nalar karena nalar menganut konsep common sense. Common sense itu akal sehat. Akal sehat itu bermain pada wilayah natural, wilayah alamiah, wilayah sunnatullah. Common sense. Sudah begitulah. Gitu. Keribu-keribu, jangan seperti misalnya ada teman itu namanya Pak Rizwan itu, begitu. Sudah ya sudah lah itu saya punya teman itu tidak ada susahnya. Jangan di satu orang lain itu pergi ke sauna, dia tidak mau pergi sauna dia. Ya untuk apa sauna? Memang kan ini. Itu kan sauna dihadirkan untuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu bahaya itu saya punya teman itu. Ya. Kebetulan itu Pak Rizwan ada di depan saya. Ini saya sebentar mengajar. Tertawa-tawa. Saya saat ini berada di PT Kideko, salah satu perusahaan tambang batubara yang terletak di Kalimantan Timur, tepatnya apa namanya lagi jadi Kajang apa? Ya Batu Kajang, dilewati pasar itu. Ya, kami datang ke sini untuk memberi pelatihan konselor HIV/AIDS bagi manajemen perusahaan termasuk puskesmas sekitar. Karena terlalu banyak faktor risiko di sini yang harus diatasi. Biar tenaga kerjanya ini semua aman dari penularan. Saya sejak hari Rabu di sini dan insya Allah sampai hari Minggu. Ya, kebetulan tadi jam saya harusnya, tapi karena ini S3 kita ini adalah manusia yang memang haus dengan ilmu pengetahuan, ya saya memilih dulu ke sini di Zoom. Nanti setelah Jumat baru saya masuk lagi di forum. Ya, supaya berimbang semua ya. Nah, itu. Ini apa yang Anda lihat ini di belakang saya solusi. Jauh sekali ini saya punya ini tempat ini. Tapi sinyalnya bagus ya. Bagus, Prof. Ya. Bagus, Prof. Oke. Nah, tujuan penggunaan pengetahuan. Nah, ini ya jelas ya. Contoh, bolehkah hasil riset digunakan untuk kebijakan? Jam berapa Jumat? Kita dijemput ah? Ya. Digunakan untuk kebijakan yang membatasi hak
individu demi kepentingan umum. Nah, itu adalah pertanyaan. Nah, sekarang mari kita lihat dalam kesehatan masyarakat. Kita kecepatan ya, karena ternyata sudah setengah 12. Sering berkaitan dengan kebijakan publik, ya, keadilan sosial, intervensi terhadap perilaku masyarakat. Apakah kebijakan publik betul-betul untuk kepentingan umum? Jangan sampai kebijakan publik untuk kepentingan oligarki. Sengaja bikin kebijakan, tetapi itu sesungguhnya memudahkan akumulasi keuntungan bagi orang-orang tertentu. Ya, itu. Apakah pembangunan kesehatan mencirikan keadilan sosial? Apakah betul masih disebut keadilan sosial kalau ada penduduk di daerah terpencil, pegunungan, kepulauan, pesisir, tidak mendapatkan fasilitas layanan yang layak? Adilkah itu? Nah, itu ya problemanya. Apakah program kesehatan KB murni demi kesehatan? Ini banyak kemarin berdebat kita di COVID toh. Banyak yang bilang yang tidak mau divaksin itu hoax, hoax ditangkap. Wah, itu menggunakan kekuatan negara untuk memaksakan sebuah kebenaran secara tunggal. Ya toh, biarkan saja dia beragam menurut kita, kan kita sudah pahami dalam dalam problematika toh. Orang boleh saja berpikir secara kritis bahwa vaksinasi COVID adalah sebuah praktek yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Ada dasarnya tuh. Rasio menemukan kenapa tiba-tiba ada vaksin dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sejarah penemuan vaksin kan melewati prosedur eksperimen yang banyak. Ini tiba-tiba ada apa? Nah, itu kan begitu, Bos. Jadi tidak murni demi kesehatan atau stabilitas politik dan ekonomi. Jadi ada namanya pendisiplinan oleh negara. Metode itu dalam epistemologi, arkeologi dan genealoginya Foucault disebut governmentality, ya, governmentality. Negara melakukan pendisiplinan, ya, supaya seluruh warga negara ini berperilaku secara patuh. Demi apa? Demi ketertiban sosial. Karena kalau negara tidak tampil seperti itu, terjadi kekacauan. Itu namanya governmentality. Karena itu menurut Althusser, negara berpotensi sebagai alat hegemoni. Negara berpotensi sebagai alat pendisiplinan, alat hegemoni. Karena ada kekuatan politik. Belum lagi kalau kita cerita kekuatan ekonomi, saya pikir ada banyak kebijakan kesehatan hari ini dikendalikan oleh kekuatan modal, ya. Itu modal. Siapa yang menentukan apa yang baik bagi masyarakat? Siapa yang menentukan? Pemerintah kah, ahli kah, atau masyarakat sendiri? Di sini debatnya. Apakah pemerintah sudah diberi otoritas untuk menyatakan bahwa ini baik, ini tidak baik? Itu ataukah ahli, kaum moralis, atau masyarakat sendiri? Nah, itu problemanya di sini. Kalau pemerintah yang diberi otoritas sebagai satu-satunya, ya disinilah kita menemukan ideologi negara yang disebut sebagai negara sosialis. Sosialis itu artinya semua kehidupan sosial ditentukan oleh negara, karena secara ideologi negara bertujuan menciptakan masyarakat yang sama, masyarakat yang satu rasa, satu sama. Semua sejajar, diurus, tidak ada istilah orang kaya, tidak ada orang miskin. Semua sama, karena tidak mengenal hak kepemilikan.
Sehingga negara bisa menentukan, nah kamu salah, ini benar. Ini baik, ini tidak baik. Nah, itu kadang-kadang juga bisa otoriter. Karena negara punya otorisawan, punya kekuatan politik. Nah itu. Sehingga kalau dia juga diberi otorisasi dalam menentukan moral, wah itu bahaya. Moral yang berpolitik itu berbahaya. Bisa anarkis. Nah itu. Bisa fatalistis. Oligarkis sudah pasti. Ya, nah itu. Ahli. Nah ini ahli ini hegemonik juga. Kaum intelektual. Bahaya juga hegemonik. Kalau intelektual. Atau masyarakat sendiri. Kalau ahli tadi itu ahli dia, kalau ahli itu kalau dengan masyarakat sendiri itu kita sudah mulai mempercayai ada kekuatan yang lain, boleh kita definisikan sebagai negara demokrasi. Tapi kadang-kadang demokrasi itu dikendarai oleh kapital karena dianggap bahwa demokrasi demos, kekuatan ada rakyat, kekuatan ada pada masyarakat, ahli sering memberi pertimbangan, ahli sering memfasilitasi, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang ini dikomodifikasi karena kebebasan masyarakat, masuklah industri, masuklah pasar, semua bisa dikomodifikasi, ya toh, akhirnya negara menjadi negara kapitalistik. Kapitalistik mengakui perbedaan, mengakui hak milik, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena hanya yang kaya yang bisa bereksistensi dalam negara yang bersifat demokrasi. Berbeda tadi sosialis, tidak bisa. Nggak ada istilah pemodal di situ, karena negara lah yang pemodal. Kalau ini tidak, hukum pasar itu survival of the fittest. Yang bermain adalah mekanisme yang bermain adalah dalil evolusi sosial dari Darwinisme sosial, survival of the fittest. Hanya mereka yang bisa beradaptasi, yang hebat, yang bisa bertahan. Nah itu makan, siapa yang kita makan, besok makan apa? Itu ya implikasinya, praktek kesehatan masyarakat harus etis, partisipatif, dan adil. Nah itulah peranan daripada aksiologi. Kita etis dalam melayani. Ya, itu artinya ada kesetaraan gender. Tidak boleh ada pelecehan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada diskriminasi. Partisipatif artinya menghargai pengalaman orang. Karena itu kita beri ruang untuk terlibat. Ada pengalaman mereka yang bisa menjadi sumber belajar yang efektif dalam mengatasi masalah. Nyata itu namanya itu. Ya, ada adil. Keadilan adalah nilai universal berlaku dalam semua sejarah evolusi pemikiran, berlaku di semua tempat. Hanya yang berbeda adalah praktek sehari-harinya. Karena di situ setiap zaman memiliki spiritnya masing-masing dalam berperilaku. Era Prasokrates, Gen Z tentu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Harus ada kesadaran kekuasaan dalam produksi pengetahuan intervensi agar tidak terjadi dominasi. Nah, ini kesadaran kritis. Di balik pengetahuan ada kekuasaan. Di balik kekuasaan ada pengetahuan. Siapa punya dalil itu? Who count? Discourse, power, and knowledge. Jadi tidak ada pengetahuan yang tidak didrive oleh kekuasaan. Begitu pun juga, sudah selesai, sudah ada jemputan. Oh, oke. Saya akan coba ya. Kami di sini nih kalau di perusahaan itu harus sesuai SOP, nggak boleh lambat. Ya, kalau saya mengajar di S3 kan tidak ada SOP-nya.
Ya, jadi ini harus kita disesuaikan karena ada tadi dalilnya Darwinisme toh, siapa yang bisa beradaptasi itulah yang bertahan. Inti permasalahan semua problematika di atas mengarah pada satu pertanyaan besar. Bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu dengan pasti? Toh? Tidak ada yang pasti, dah. Apa yang sebenarnya kita ketahui? Apa? Untuk siapa pengetahuan itu digunakan? Ya, mengetahui dengan pasti ontologi, apa yang sebenarnya kita ketahui epistemologi, untuk siapa pengetahuan itu digunakan adalah aksiologi. Kesimpulannya, sudah. Kesimpulannya ada di slide-ku toh? Kesimpulannya baca itu slide. Mohon maaf sekali karena driver sudah memanggil. Kalau saya tidak ikut, saya bisa tidak pulang-pulang ke Makassar. Ya, cukup karena memang ini tuh sudah mau jam 12. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mohon Prof. materinya Terima Prof. kasih, Prof. Ya, izin Terima kasih lab banyak, ya. Prof. Izin lab. Mohon maaf bisa minggu depan kita lebih tuntas. Ya. Bro, selamat Ki, Bro. Oke. Yo, Terima kasih banyak, sama. Prof. Ya. Jam berapa Ki lagi lanjut? Semangat Ki semua. Jam 1. Selamat siang Ibu-ibu. Mohon mau bertanya. Ini kan ada kelompok dibagi ya. Yang Kelompok penugas